Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang penuh kreativitas, Pak Udin dan warga desa menemukan cara unik untuk mengairi sawah tanpa bahan bakar atau listrik. Bagaimana mereka menghadapi tantangan dengan penuh tawa dan semangat? Simak cerita lucu dan penuh inspirasi ini. Di sebuah desa yang terpencil, ada seorang petani bernama Pak Udin yang terkenal dengan kecerdasannya yang aneh dan penemuan-penemuan gila yang sering membuat orang tercengang. Pak Udin adalah seorang petani yang telah lama berkutat dengan masalah yang hampir semua petani hadapi, pengairan sawah. Selama bertahun-tahun, dia selalu menghadapi kesulitan saat musim kemarau datang. Dengan sawah yang luas dan sumber air yang terbatas, Pak Udin harus menggunakan mesin pompa air yang membutuhkan bahan bakar minyak, atau terkadang listrik, yang seringkali sulit dijangkau di daerah pedesaan. Namun, Pak Udin tidak pernah menyerah. Dia memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Daripada mengeluh dan meratapi kesulitan yang dia hadapi, dia justru malah berusaha mencari cara yang lebih unik untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap kali ada masalah, dia selalu berpikir, bagaimana kalau ada cara yang lebih lucu dan lebih mudah, tapi tetap efisien. Dan begitulah, Pak Udin akhirnya datang dengan sebuah ide yang sangat tidak biasa. Suatu hari, saat sedang duduk di beranda rumah sambil memandang sawahnya yang mulai mengering, Pak Udin tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Kenapa tidak mencoba pompa air tanpa bahan bakar atau listrik? Pikir Pak Udin dengan penuh keyakinan. Pasti bisa, pokoknya bisa. Coba dulu saja. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Pak Udin langsung berlari ke kebun belakang rumahnya, tempat dia menyimpan berbagai macam alat dan bahan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Alat-alat itu biasanya digunakan untuk eksperimen aneh yang dia lakukan sendiri. Dia menemukan ember tua, pipa bekas, beberapa katrol yang sudah berkarat, serta beberapa benda lain yang tampaknya tidak berguna, namun bagi Pak Udin, semuanya bisa jadi bahan yang berpotensi. Pak Udin mulai bekerja. Dia mengikatkan ember bekas ke sebuah tali panjang dan menghubungkannya dengan katrol yang dia temukan di gudang. Dengan penuh percaya diri, Pak Udin mengangkat ember tersebut ke atas dan berkata pada dirinya sendiri, "Oke, sekarang tinggal menemukan cara agar ember ini bisa mengalirkan air ke sawah tanpa menggunakan bahan bakar atau listrik. Bagaimana, ya?" Sambil terus berpikir keras, Pak Udin memutuskan untuk mencoba cara yang benar-benar tidak biasa. Bagaimana kalau saya gunakan tenaga manusia? Ya, tenaga manusia, seru Pak Udin, begitu yakin dengan ide tersebut. Setelah beberapa percakapan panjang dengan dirinya sendiri dan sesekali tertawa konyol, Pak Udin mulai merancang alat pompa air yang menggunakan tenaga manusia. Dengan menggandeng beberapa anak muda dari desa, Pak Udin mulai mengajari mereka cara menggunakan alatnya yang sangat sederhana. Alat ini terbuat dari ember yang diikat pada tali panjang dan dikendalikan dengan katrol yang digerakkan oleh dua orang yang menarik tali tersebut dari arah berlawanan. Begitu dua orang menarik tali tersebut, ember yang diikat akan turun ke sungai, mengisi air, dan kemudian menarik air tersebut ke atas menuju saluran irigasi yang mengalir ke sawah Pak Udin. Setelah alat tersebut selesai dipasang, Pak Udin mengumpulkan warga desa untuk menunjukkan penemuan revolusionernya. "Ini dia, cara baru mengairi sawah tanpa listrik dan tanpa bahan bakar," teriak Pak Udin penuh semangat. Warga desa pun mulai berkumpul dengan rasa penasaran. Mereka melihat dua orang anak muda yang mulai menarik tali secara bersamaan. Ember pun turun ke sungai dan mulai terisi air. "Wow, ini luar biasa," seru salah satu warga dengan kagum. "Kita bisa pakai tenaga manusia untuk memompa air ke sawah. Tidak ada lagi ketergantungan pada bahan bakar atau listrik." Namun, yang lucu adalah setelah beberapa menit, anak-anak muda yang menarik tali itu mulai kelelahan. "Pak Udin, ini capek banget," teriak salah satu anak muda, sambil terengah-engah. "Kita butuh lebih banyak orang untuk menarik tali ini."
Pak Udin, yang tidak pernah menyerah, langsung memberikan solusi yang lebih konyol. Tenang saja. Kalau begitu, kita tambahkan lebih banyak orang. Kita buat tim pemompa air, serunya. Akhirnya, dengan bantuan hampir seluruh warga desa, mereka mulai menarik tali tersebut bersama-sama. Namun, semakin banyak orang yang menarik tali, semakin kacau suasana. Ada yang hampir jatuh karena tali yang terlalu panjang, ada yang saling berbenturan karena tidak terkoordinasi, dan ada yang tertawa terbahak-bahak karena mereka merasa seperti sedang menarik tali untuk lomba tarik tambang. Di tengah keributan itu, Dedi, anak muda yang paling pintar di desa, datang dan menonton dengan cermat. Dedi yang sering dianggap paling pintar di desa itu akhirnya berkata, "Pak Udin, kalau kita buat alatnya jadi lebih otomatis, pasti lebih efektif. Gak perlu menarik tali manual kayak gini." Pak Udin pun berhenti sejenak dan mendengarkan saran Dedi. "Oh, jadi kamu pikir alat ini bisa dibuat otomatis, ya?" "Bisa." "Coba lihat, Pak," jawab Dedi, sambil mengambil alat sederhana dari dekat mesin yang sedang digunakan Pak Udin. Dedi mulai mengutak-atik beberapa pipa dan katrol, berusaha memodifikasi sistem agar lebih efisien. Namun, saat Dedi sedang asyik bekerja, Pak Udin tidak bisa menahan tawa. "Dedi, kamu malah jadi kayak ahli teknik ya? Tapi kalau tetap begini, kita bakal kehabisan tenaga manusia." Tidak lama setelah itu, alat yang dimodifikasi oleh Dedi mulai berfungsi lebih baik. Meski masih melibatkan tenaga manusia, namun aliran air yang diterima sawah Pak Udin mulai terasa lebih banyak dan efektif. Meskipun tetap sedikit aneh, karena ada banyak orang yang menarik tali dengan koordinasi yang kacau, namun alat ini akhirnya berhasil bekerja lebih baik dari yang Pak Udin bayangkan. Meskipun penemuan ini tidak sesempurna yang diharapkan, warga desa tidak bisa menahan tawa mereka. Mereka semua merasa bahwa ini adalah penemuan yang sangat lucu, namun juga sangat menghibur. Mereka semua mulai bersorak, tertawa, dan mengucapkan terima kasih pada Pak Udin yang telah memberikan hiburan dengan ide-ide konyolnya. Dalam hati, meskipun alat ini tidak sepenuhnya efisien, mereka merasa bangga bisa bekerja sama dan menyelesaikan masalah pengairan dengan cara yang paling unik dan lucu. Setelah berhasil mengalirkan air ke sawah dengan alat yang agak kacau, Pak Udin dan warga desa merasa sedikit bangga meskipun masih banyak kekurangan dalam sistem tersebut. Pak Udin merasa seperti penemu besar, meskipun alatnya tidak sesempurna yang dia harapkan. Warga desa pun tak berhenti tertawa setiap kali mereka melihat alat pengairan itu bekerja. Setiap kali mereka menarik tali bersama-sama, suara tawa dan teriakan kegembiraan menggema di seluruh desa. Namun, meskipun banyak tawa, ada satu masalah yang tak bisa dihindari. Alat itu sangat melelahkan. Setiap orang yang bergabung dalam upaya pengairan sawah harus menarik tali dengan penuh tenaga, dan tak jarang beberapa warga mulai mengeluh karena kelelahan. Setelah beberapa jam, mereka mulai merasa leher dan tangan mereka kaku, dan tentu saja, sebagian besar dari mereka malah tertawa lebih keras karena merasa seperti sedang berolahraga berat, bukannya mengairi sawah. Pak Udin yang melihat kegelisahan warga desa mulai berpikir keras. Kalau begini terus, kita nggak akan pernah selesai," katanya sambil memegangi kepalanya. "Harus ada cara yang lebih efisien." Di saat Pak Udin berpikir keras mencari solusi, Dedi, si anak muda pintar, kembali datang dengan ide segar. "Pak Udin, gimana kalau kita pakai alat yang lebih besar dan lebih kuat untuk menarik tali ini?" Dedi mulai mengutarakan ide baru dengan penuh semangat. "Kita bisa buat alat seperti mobil atau kereta dorong yang bisa menarik tali dengan lebih cepat." Pak Udin langsung merespon dengan antusias, "Boleh juga tuh, Dedi. Kalau kita pakai kereta dorong besar, pasti bisa lebih cepat dan gak pakai tenaga manusia lagi." Maka dimulailah proyek baru yang lebih besar dan lebih ambisius, kereta dorong pemompa air otomatis. Semua warga desa ikut berpartisipasi dalam proyek besar itu.
Dengan modal seadanya, mereka mulai mencari material bekas seperti besi tua, kayu, dan beberapa roda dari kereta dorong yang sudah rusak. Pak Udin mulai bekerja siang dan malam untuk merakit kereta dorong yang akan menyelesaikan masalah pengairan sawah tanpa mengandalkan bahan bakar atau listrik. Hari demi hari, kereta dorong mulai terbentuk, meskipun bentuknya sangat aneh. Pak Udin dan warga desa bahkan tertawa setiap kali mereka melihat hasil karya mereka. Kereta dorong itu terlihat seperti gabungan dari beberapa alat yang tidak cocok satu sama lain, dengan roda yang terlihat lebih besar di depan dan lebih kecil di belakang. Ada juga pipa yang berkelok-kelok, mengarah ke saluran air. Sungguh, kereta dorong ini tampak seperti alat transportasi dari masa depan yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Udin dan warga desa berkumpul di sekitar kereta dorong yang telah selesai. Dengan penuh percaya diri, Pak Udin mulai memimpin operasi pengairan sawah dengan alat baru mereka. Semua warga desa yang merasa penasaran mulai berkumpul untuk menyaksikan bagaimana kereta dorong ini akan bekerja. Dengan sebuah tarikan tangan, kereta dorong pun mulai meluncur dengan perlahan. Tali pengikat yang terhubung ke ember pun mulai bergerak. Air dari sungai mulai terisi ke dalam ember, dan perlahan air tersebut mulai terangkat ke atas, menuju saluran pengairan sawah. Semua warga desa bersorak kegirangan melihat hasil dari kerja keras mereka. Ini dia, Pak Udin. Kereta dorong pemompa air pertama di dunia, teriak Dedi dengan bangga. Namun, kebanggaan itu tidak berlangsung lama. Begitu kereta dorong mulai bergerak lebih cepat, ternyata masalah baru muncul. Kereta dorong itu mulai kehilangan keseimbangan dan hampir terbalik. Warga desa berlarian mencoba menstabilkan alat tersebut, sementara Pak Udin yang berusaha mengendalikan kereta dorong itu dengan sekuat tenaga, malah terjatuh ke tanah. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak, tak bisa menahan diri. Hahaha. Pak Udin, alat ini malah mau terbang, teriak salah satu warga desa. Pak Udin yang terjatuh dan terbungkuk-bungkuk karena kelelahan, hanya bisa tertawa kecil. Ya sudah, ya. Ini bukan mobil balap, kok. Sabar, nanti juga bisa jalan lancar. Namun, meskipun ada masalah teknis yang harus diselesaikan, kereta dorong pemompa air ini tetap berjalan dengan perlahan. Warga desa mulai belajar cara menstabilkan kereta dorong dengan lebih hati-hati. Setelah beberapa percakapan dan tawa, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan tugas pengairan dengan kereta dorong aneh itu, meskipun alat tersebut tampak seperti kendaraan yang tidak stabil dan tak sesuai dengan standar keselamatan. Pak Udin yang melihat semua warga desa tertawa dengan penuh semangat, merasa sedikit malu tetapi juga bangga. Ini penemuan yang cukup konyol, tapi siapa sangka, akhirnya bisa juga dipakai, pikirnya dalam hati. Kereta dorong pemompa air tanpa bahan bakar dan listrik ini menjadi pusat perhatian di desa. Bahkan, beberapa orang dari desa tetangga datang untuk melihatnya. Wah, di desa ini sampai punya kereta dorong yang bisa memompa air tanpa listrik. Luar biasa, kata seorang pendatang dari desa sebelah sambil tertawa. Pak Udin pun merasa bangga. Meskipun alatnya penuh kekurangan dan terlihat sangat konyol, dia berhasil membawa perubahan kecil yang membuat desa tersebut lebih hidup. Warga desa pun merasa lebih dekat satu sama lain setelah bersama-sama mengerjakan proyek yang tak biasa ini. Mereka saling membantu, tertawa, dan berbagi momen lucu selama bekerja. Namun, masalah utama tetap ada. Kereta dorong tersebut masih harus diperbaiki agar bisa berjalan lebih lancar. Dan meskipun Pak Udin sudah merasa bangga dengan penemuan konyolnya itu, dia tahu bahwa ini baru awal dari banyak percobaan lainnya yang akan membawa tawa dan keseruan. Setelah kereta dorong pemompa air yang aneh dan konyol itu berfungsi, meskipun dengan banyak masalah teknis, warga desa mulai merasa bangga dengan pencapaian mereka. Meskipun alat tersebut tidak sempurna dan sempat hampir terbalik beberapa kali,
mereka berhasil mengalirkan air ke sawah tanpa menggunakan listrik atau bahan bakar. Namun, meskipun mereka sudah sukses, ada satu masalah yang tidak bisa diabaikan. Kereta dorong itu tidak efisien sama sekali. Setiap kali alat itu digunakan, seluruh desa harus turun tangan untuk menstabilkannya, dan tidak jarang kereta dorong itu mengeluarkan suara berderit yang mengundang tawa. Pak Udin, yang selalu bersemangat untuk menemukan solusi dari masalah, merasa bahwa meskipun hasilnya lucu, masih ada ruang untuk perbaikan. Kalau kita nggak perbaiki kereta dorong ini, kita bisa terus ketawa, tapi sawah tetap nggak terairi dengan baik, pikir Pak Udin. Dia tahu bahwa meskipun ada banyak tawa, dia tetap harus mencari cara yang lebih baik agar sawahnya tetap terairi dengan optimal. Suatu pagi, Pak Udin duduk di bawah pohon sambil memandang kereta dorong yang kini menjadi simbol pengairan sawah di desa mereka. Dia memikirkan cara agar alat itu bisa bekerja lebih lancar dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang sangat sederhana, namun cemerlang. Kenapa tidak pakai kaki? Pak Udin berbicara sendiri sambil tersenyum lebar. Kalau bisa pakai tangan, kenapa tidak pakai kaki? Kan lebih banyak tenaga. Tanpa membuang waktu, Pak Udin segera mengumpulkan beberapa warga desa untuk merealisasikan idenya. Dia menjelaskan dengan penuh semangat kepada mereka bahwa dia akan membuat alat yang lebih efisien dengan menggunakan tenaga kaki. Semua warga desa pun mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana caranya, Pak Udin? Tanya Dedi, anak muda yang pintar itu. Pak Udin mengangguk dan menunjukkan desain baru yang lebih sederhana. Kita akan gunakan roda berputar yang digerakkan dengan kaki. Jadi, satu orang cukup menggerakkan alat ini, dan air akan mengalir ke sawah tanpa bantuan banyak orang atau alat tambahan lainnya. Warga desa pun mulai berkumpul dan mulai bekerja bersama-sama untuk membuat alat yang lebih baru dan lebih efisien ini. Proyek baru dimulai dengan semangat yang lebih besar, dan kali ini, semua orang tampaknya lebih serius. Mereka memanfaatkan kayu, beberapa roda bekas, dan alat-alat sederhana lainnya untuk membangun sistem pengairan yang bisa digerakkan oleh tenaga kaki. Kita buat seperti mesin sepeda yang digerakkan dengan kaki, ujar Dedi sambil mengusap keringatnya. Hari demi hari, alat tersebut mulai terbentuk. Roda yang digerakkan oleh kaki semakin besar dan semakin stabil. Pak Udin dan warga desa merakit semua komponen dengan tekad tinggi. Meski alat ini terlihat lebih seperti mainan aneh daripada sistem pengairan yang efisien, namun ada keyakinan bahwa ini adalah penemuan yang lebih praktis dibandingkan kereta dorong sebelumnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu pengerjaan, alat pengairan dengan tenaga kaki itu selesai. Alat tersebut terdiri dari sebuah roda besar yang dapat diputar oleh satu orang, dan pipa-pipa yang mengalirkan air ke sawah. Pak Udin mengumpulkan warga desa lagi untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Inilah dia, alat pengairan tanpa bahan bakar, tanpa listrik, hanya tenaga kaki, seru Pak Udin dengan semangat. Warga desa, yang sudah penasaran dengan ide Pak Udin, mulai berkumpul dan memandangi alat yang telah selesai dibuat. Beberapa dari mereka tampak bingung, sementara yang lain tertawa melihat desain alat tersebut. Wah, Pak Udin, ini kayak sepeda raksasa, seru salah satu warga. Dengan penuh percaya diri, Pak Udin menunjuk alat itu dan berkata, coba lihat, kalian tinggal naik di sini dan mulai kayuh. Air akan mengalir ke sawah, dan kita nggak butuh bahan bakar atau listrik lagi. Dedi, yang selalu siap mencoba hal baru, langsung naik ke alat tersebut dan mulai mengayuh roda. Ternyata, begitu Dedi mulai mengayuh, roda itu berputar dengan lancar, dan air pun mulai mengalir melalui pipa menuju sawah. Semua warga desa bertepuk tangan dan bersorak gembira. Pak Udin tersenyum lebar, merasa bangga dengan penemuan terbaru ini. Ternyata, tenaga kaki itu cukup kuat untuk menggerakkan pengairan sawah, ujar Pak Udin dengan penuh kebanggaan.
Namun, masalah baru muncul. Ternyata, mengayuh alat itu lebih berat dari yang Dedi bayangkan. Setelah beberapa menit, Dedi sudah mulai kelelahan. "Pak Udin, kayaknya kita butuh lebih banyak orang untuk mengayuh ini," serunya sambil terengah-engah. Pak Udin berpikir sejenak dan mulai tertawa. "Ya, sepertinya kita perlu bikin alat ini lebih besar lagi, supaya lebih banyak orang yang bisa ikut mengayuhnya." Warga desa yang mendengar hal itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kalau alatnya makin besar, kita harus punya tim untuk mengayuhnya," kata Dedi sambil tertawa. Pak Udin hanya menggelengkan kepala. "Aduh, kalau begitu nanti kita buat tim kayak di lomba balap sepeda, ya? Semua warga desa ikut mengayuh." Meskipun alat itu belum sepenuhnya sempurna, warga desa merasa senang dan puas. Mereka berhasil membuat alat yang jauh lebih lucu dan menghibur daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga merasa bangga karena berhasil bekerja sama untuk mengatasi masalah pengairan sawah dengan cara yang paling kreatif dan konyol. Pak Udin dan warga desa pun akhirnya menemukan cara yang lebih efisien, meskipun lucu dan penuh tawa, untuk mengairi sawah tanpa bahan bakar dan listrik. Meskipun masalah tenaga manusia tetap ada, mereka merasa puas dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak hanya belajar untuk mengatasi masalah dengan kreativitas, tetapi juga menemukan cara untuk bekerja bersama dalam suasana yang penuh tawa. Dengan penemuan baru ini, mereka belajar bahwa dalam hidup, kadang-kadang solusi terbaik datang dari cara yang paling sederhana, lucu, dan konyol. Dan yang lebih penting, mereka belajar untuk tetap bekerja sama dan menikmati setiap momen meskipun penuh tantangan dan kekonyolan. Dari kereta dorong yang aneh hingga alat pedal pemompa air, Pak Udin dan warga desa membuktikan bahwa kreativitas dan kerja sama bisa mengatasi segala tantangan. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya.